Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita masih dengan pembelajaran editing tulisan. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian bisa memperbaiki atau mengedit tulisan yang sudah kalian buat, atau untuk di masa yang akan datang apabila mendapatkan penugasan kembali, kalian bisa memperbaiki tulisan yang sudah dibuat dan bisa meminimalisasi kesalahan. Baiklah, kita mulai. Ada tulisan yang sudah saya siapkan untuk diedit. Ini judulnya, Pengembangan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Daring di Masa Pandemi. Untuk judul, kita akan aman apabila yang digunakan adalah huruf kapital. Tapi apabila yang digunakan adalah huruf kecil dan huruf kapital, maka untuk kata penghubung seperti di, itu diawali dengan huruf kecil. Ya. Nah, kita akan mulai dengan baris-baris pertama. Sudah saya beri tanda apa saja yang akan diedit. Jadi, kita bisa memulai. Yang di saya bold kuning ini untuk diperbaiki. Ini belum saya perbaiki. Diawali dengan kata dan. Kata dan itu tidak bisa digunakan untuk mengawali kalimat, sehingga ini perlu dibuang. Nah, kita awali saja dengan kata seperti ini. Kemudian, untuk tulisan yang kita buat, harusnya minim dengan typo atau kesalahan penulisan, seperti ini. Kita sudah ada tanda titik di situ, sehingga harus dibuang. Kemudian, kata aktivitas. Apabila yang digunakan kata aktif, itu memang diakhiri dengan huruf F. Tapi bila ada imbuhan itas, maka huruf V yang dari bahasa asalnya activity itu akan muncul kembali. Jadi ini yang baku. Usahakan untuk menulis, jangan membuat singkatan yang mengganggu. Nah, ini termasuk singkatan yang mengganggu. Sehingga kita harus memperbaikinya. Dan lain-lain. Apabila tidak memerlukan disingkat dan kita tidak butuh untuk menyingkat, jangan disingkat. Berikutnya. Nah, ini agak parah kesalahannya karena dari sisi logika atau penyusunan kalimat. Terkait beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan mengenai bekerja dari rumah atau WFH, work from home, dan pembelajaran dari rumah, learning from home, ini apa? Apa hal yang membuat kebijakan ini terkait? Kebijakan ini terkait dengan apa? Ini, ya. Untuk memperbaiki, kita hilangkan kata ini. Karena kata ini akan membuat kalimat itu tidak memiliki predikat. Lebih baik kita akan membuatnya seperti ini. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan mengenai bekerja dari rumah atau WFH dan learning from home. Nah, ini kebijakannya apa? Nah, kalimat selanjutnya. Ini sudah benar. Nah, juga ini. Berikutnya, pengeditan kita berlanjut dengan kita mengawali kalimat tidak bisa menggunakan kata meskipun. Karena meskipun itu adalah kata penghubung interkalimat. Sehingga kita lebih baik membuang dan memulai kalimat baru. Nah, gini. Lalu, ini ada kalimat yang terlalu panjang. Kita harus memotong supaya tidak menyulitkan untuk memahami kalimat tersebut. Jadi sebenarnya dianjurkan atau lebih baik kita menggunakan kalimat yang tidak terlalu panjang supaya pemahaman terhadap kalimat itu lebih baik. Contoh ini, pembelajaran daring merupakan hal yang perdana untuk pelajar dan generasi muda saat ini. Titik, selesai. Kita mulai kalimat baru. Kata namun, ini adalah kata penghubung yang bisa dipakai di awal kalimat. Begini penulisannya.
Namun, harus tetap dijalankan dengan tidak meremehkan aturan yang ada. Nah, jadi dua kalimat yang pendek dan bisa mempermudah pemahaman terhadap kalimat tersebut. Berikutnya, ketiga aspek tersebut tentu tidak boleh dilupakan dalam pendidikan, karena. Nah, sudah ada kata penghubung karena untuk menunjukkan sebab, sehingga tidak diperlukan lagi koma. Sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik baik intelektual, ini rincian, emosional, maupun spiritual. Ada 3 hal sebagai rincian, sehingga kita memerlukan koma di sini. Kalimat berikutnya, kata di antara sebagai awal kalimat, ini bukan kata imbuhan di-nya itu bukan imbuhan, tetapi kata depan, sehingga penulisannya harus dipisah. Berikutnya, ya ini, kenapa saya beri bold kuning, karena kata hal ini atau frase hal ini itu diulang beberapa kali. Nah ini, dalam hal ini, nah ini akan membuat kalimat-kalimatnya jadi monoton, tidak bervariasi, sehingga harus dipilih sinonim kata yang bisa mewakili, membuat kalimat itu menjadi lebih bervariasi. Begini ya, jadi saya akan memperbaiki seperti ini saja. Guru tentu harus mengupayakan bagaimana cara efektif. Nah itu ya. Lagi-lagi penggunaan kata penghubung di awal kalimat ini yang tidak benar, karena kata karena ini adalah penghubung interkalimat atau di dalam kalimat. Ya, kita ubah atau kita perbaiki dengan begini saja. Nah, ini karena tadi sudah tidak memakai kata hal ini, dalam hal ini, jadi ini bisa dipakai. Ini juga sama, ini hanya tipe saja, kita mengawali kalimat, ini perlu spasi, ini ya. Kesalahan kecil, remeh, tetapi juga akan mengganggu. Ini juga sama. Berikutnya, ini juga sama, ini rincian. Misalnya menyapa, beri tanda koma dulu baru spasi, menanyakan, menanyakan kabar, dan nah ini. Jadi ada tiga rincian. Sehingga kita memerlukan koma di sini. Oke, selanjutnya ini termasuk kesalahan fatal atau kesalahan besar. Kalimat dimulai dari kejujuran peserta didik yang menjadi salah satu polemik di mana mereka, nah ini, kata di mana dalam bahasa Indonesia tidak digunakan untuk posisi seperti ini. Kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi di sini harus diubah karena penggunaannya salah dari sisi struktur. Kejujuran peserta didik menjadi salah satu polemik. Nah, ini dibuang sehingga ini akan menjadi satu kalimat. Dihilangkan kata di mana. Kita mulai dengan kalimat baru. Mereka, jadi tidak ada yang diubah, makna tidak berubah. Hanya saja cara menuliskannya. Kejujuran peserta didik menjadi salah satu polemik. Mereka memanfaatkan pembelajaran daring ini untuk menemukan cara termudah mendapatkan nilai tinggi dalam setiap penugasan yang diberikan guru. Oke, fine, selesai. Kalimat ini sudah baik. Ini juga kata penghubung yang tidak bisa dipakai sebagai awal kalimat. Jadi kita mulai dengan kata baru, kata guru ini. Kata meminimalisir itu tidak baku. Bakunya adalah meminimalisasi. Berikutnya, nih, untuk melatih peserta didik terbiasa disiplin dan tanggung jawab, guru bisa mengatur waktu pembelajaran untuk presensi, bukan untuk absensi. Absensi itu adalah ketidakhadiran. Presensi itu adalah kehadiran. Presensi.
Oke, ini juga ini yang perlu diperbaiki. Mengapa? Karena itu adalah kata penghubung yang tidak bisa digunakan untuk mengawali kalimat. Kata penghubung yang bisa digunakan untuk mengawali kalimat adalah oleh karena itu, namun, nah itu. Selebihnya adalah kata penghubung interkalimat. Berikutnya, di sini saya bold kuning karena ini bukan awalan, ini adalah kata depan. Di antaranya melalui metode keteladanan, metode pembiasaan, metode pujian, ini rincian yang perlu tanda koma di sini. Dan metode hukuman yang dilakukan oleh guru maupun orang tua selama pembelajaran daring. Selesai. Berikutnya, kata perilaku ini tidak baku. Bentuk bakunya adalah perilaku. Berikutnya, ini sama. Penggunaan kata penghubung. Bukan, penggunaan tanda koma. Misalnya memberikan teladan berbicara yang santun, ramah, tepat waktu, koma, dan masih banyak teladan lain yang bisa diberikan. Ini yang perilaku tidak baku ya, perilaku bakunya adalah perilaku. Dari mana kita tahu kata itu baku atau tidak baku? Kita bisa mengeceknya di pedoman ejaan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di situ kita akan bisa melihat mana kata yang baku, mana yang kata yang tidak baku. Atau bisa juga melalui kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sudah yang jilid terbaru adalah jilid 5. Situ kita bisa memperolehnya lewat online atau kita unduh aplikasinya. Ini sama ya, kata aktivitas ini menggunakan V bila diberi imbuhan itas. Apabila yang dipakai adalah kata aktif saja, maka menggunakan F di akhir. Kata duha ini tidak baku, yang bakunya adalah duha. Al-Quran tidak menggunakan tanda apostrof, jadi ini yang baku. Duha, Al-Quran. Meskipun kita melafalkannya tetap Al-Quran, tetapi dalam bahasa Indonesia penulisan bakunya adalah Al-Quran. Ini juga ini akan mengganggu pembacaan. Penggunaan singkatan seperti ini. Berikutnya adalah ini hanya tipe saja, tapi ini juga mengganggu. Ini adalah bagian dari pengeditan. Penggunaan tanda titik dulu, baru diberi spasi. Demikian, ini sudah selesai diedit untuk tulisan ini, dan kalian bisa melakukannya untuk tulisan yang kalian buat. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.